Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Pak Aziz. Oh iya. Bismillah. 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 Ya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna bit ta'wil, rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin wa ba'd. Melanjutkan pembahasan kita tentang Kitab Thaharah, pembahasan tentang Thaharah, bersuci, At-Thaharah. Bab tentang air, Abwabul Miyah. Sekarang pembahasan yang baru, judulnya. Jadi masih tentang pembahasan At-Thaharah, bersuci. Masih membahas tentang bab air, Abwabul Miyah. Judul yang baru sekarang Al-Muslimu, ya silahkan ditulis ya. Orang Muslim tidak najis. Al-Muslimu la yanjus. Al-Muslimu la yanjus. Orang Muslim tidak najis. Judul baru kita ini tentang orang Muslim tidak najis. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Bab sebelumnya itu tentang membahas tentang tahuriyatu al-ma al-mutawadda bihi. Ya. Ya. Jadi pembahasan ini sebenarnya itu berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, bab taharatil ma al-mutawadda bihi. Kesucian air yang dipakai wudu. Lanjutan sebenarnya ini. Atau sebenarnya ini menguatkan. Jadi pembahasan ini menguatkan pembahasan sebelumnya yang cantumkan oleh penulis ini, yaitu Al-Majdu Ibnu Taimiyah, bahwasanya air bekas wudu atau air yang habis dipakai wudu itu suci. Sucinya air bekas wudu, al-mutawadda bih. Pembahasan ini menguatkan pembahasan sebelumnya. Intinya menguatkan bahwasanya air yang dipakai wudu itu suci, kan itu. Karena orang Muslim itu tidak najis, kan itu. Karena orang Muslim tidak najis. Al-muslimu
la yanjus. Sekarang hadisnya ditulis. Hadis riwayat Muslim nomor 557. Hadis riwayat Muslim nomor 557. An Hudzaifah ibni al-Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman. Perlu ditutup ya? Monggo. Dan satu yang kawan. Dari Hudzaifah bin Yaman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiyahu wa huwa junubun, menemui dia dalam kondisi junub. Bahwa Rasulullah SAW menemuinya dan dia dalam kondisi junub. Fahada anhu, kemudian dia berusaha lari, menghindari Rasulullah, itu maksudnya. Kemudian dia lari, atau maksudnya menghindar dari Rasulullah SAW. Fahada anhu, maksudnya ini bukan lari, maksudnya lari bukan lari apa namanya, lari itu bukan maksudnya tidak mau bertemu Rasulullah langsung gitu, berusaha menghindar. Fahada anhu, faghtasala thumma jaa, kemudian mandi, thumma jaa, kemudian mandi, kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini sangat memuliakan Rasulullah SAW hingga dalam kondisi junub dia malu ingin bertemu dengan Rasulullah. Fahada anhu, berusaha lari, bersembunyi kan itu, tanpa sepengetahuan Rasulullah. Faghtasala, kemudian mandi. Setelah mandi, thumma jaa, kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, maka atau kemudian dia berkata, faqala, kemudian dia berkata, Hudzaifahnya maksudnya. Kemudian dia berkata, faqala, kemudian dia berkata, kuntu junuban, aku tadi junub. Ngomong kepada Rasulullah seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah kemudian setelah menemui Rasulullah,
beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu junuban." Aku tadi junub. Faqala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiyahu wa huwa junub. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya, Hudzaifah maksudnya. Rasulullah menemui Hudzaifah. Wa huwa junubun, dan dia dalam kondisi junub. Fahada anhu, maka Hudzaifah segera bersembunyi lari menghindari Rasulullah. Faktasala, kemudian mandi. Thumma jaa, setelah mandi kemudian mendatangi Rasulullah. Faqala, dia berkata kepada Rasulullah, kuntu junuban, aku tadi dalam kondisi junub. Lanjutnya sekarang, faqala, maka Rasulullah bersabda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslim la yanjus, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Nah, ini maksudnya dicantumkan di sini oleh penulis Al-Majdu Ibnu Taimiyah, maksudnya untuk menguatkan bahwa air yang habis disentuh atau air yang habis dipakai untuk wudhu itu tidak menjadi najis. Karena seorang muslim, sesungguhnya orang muslim itu la yanjus, tidak najis. Jadi kalau tangannya bersih, tangan seorang muslim bersih, tidak ada najisnya, aslinya seorang muslim itu suci, kan itu. Innal muslim la yanjus, kan itu. Seorang muslim itu tidak najis. Kalau dia nyentuh air, maka air itu tetap suci. Kalau dia berwudu, sisanya air tersebut tetap suci, tidak najis, kan itu. Airnya tidak berubah menjadi najis. Beda kalau air di tangannya ada kotorannya, beda ya. Kalau di tangannya ada najisnya, berbeda. Tangannya ada najisnya, menyentuh air, maka airnya otomatis berubah kalau airnya sedikit. Kalau airnya banyak sampai 210 liter atau kullata ini, airnya tetap suci. Karena najisnya tidak menyebabkan merubah hukum airnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Sekarang fikih hadis pertama. Ini penjelasan dari Asy-Syaukani ya, dari kitab Nailul Autar. Ini penjelasan pertama. Saya bagi-bagi ini. Pembagian ini saya bagi sendiri, kan itu. Fikih hadis yang pertama. Di sini beliau jelaskan, Asy-Syaukani rahimahullah. Hadithu Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Al-musyaru ilaihi lahu alfat minha. Oh, mungkin tadi ditambahi lagi, kan itu. Penjelasan dari Al-Majdu Ibnu Taimiyah. Lanjutan, kan itu. Mungkin ditulis dulu, kan itu. Di bawah hadis tadi ditambahkan itu, dituliskan itu. Ini penjelasan dari Al-Majdu, atau mungkin ditulis saja, kan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah.
Jamaah itu maksudnya Bukhari, Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, gitu maksudnya. Hadis ini diriwayatkan al-jamaah, jamaah, kecuali Imam Bukhari, kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Dan diriwayatkan oleh semuanya, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh semuanya yang semisalnya sama, itu maksudnya persis seperti hadis ini, nahwah warawa al-jamaah kulluhum nahwahu min hadithi Abi Hurairah, dan diriwayatkan semuanya yang semisalnya dari hadis Abi Hurairah. Kalau tadi Hudzaifah, jadi ada dua hadis, ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Hudzaifah dan Abu Hurairah. Ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini dengan jalur yang sahih, yaitu Hudzaifah dan Abu Hurairah. Yang Hudzaifah diriwayatkan oleh semuanya kecuali Bukhari dan Tirmidzi, ninggal Bukhari dan Tirmidzi. Sedangkan yang Abu Hurairah diriwayatkan semuanya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi hadis ini kuat sekali kan itu. Menunjukkan hadis ini maksudnya di situ itu maksudnya penjelasan itu hadis ini sangat kuat sekali kan itu. Sangat kuat sekali karena diriwayatkan oleh jamaah semuanya. Semuanya meriwayatkan dan ada dua jalur kan itu. Keduanya sahih kan itu. Ini kuat sekali. Dan hadis semisal seperti ini termasuk jarang kan itu. Hadis yang diriwayatkan dengan dua jalur seperti ini termasuk sangat jarang sekali kan itu, langka sekali. Karena kebanyakan hadis itu diriwayatkannya setara satu jalur, ahad kan itu. Hadis secara kebanyakannya itu satu jalur. Nah, sudah. Sekarang fikih hadis yang pertama. Fikih hadis yang pertama. Lanjutan tadi. Ini penjelasan dari Asy-Syaukani rahimahullah di kitab Nailul Autar. Haditsu Abi Hurairah al-musyar ilaihi lahu alfadhun minha. Hadis Abi Hurairah yang diisyaratkan tadi oleh penulis kan itu memiliki lafadz lain kan itu. Nah, ini yang dimaksud dari Abu Hurairah itu dijelaskan di sini. Mungkin ditulis fikih hadis yang pertama ini disimpulkan di sini di riwayat yang lain atau terdapat juga di riwayat yang lain kan itu. Di riwayat yang lain sebagai syawahid.
Syawahid itu maksudnya penguat. Riwayat Bukhari nomor 274. Nomor 274. Jadi ya di sini sebagai tambahan pemahaman, ada riwayat lain yang diisyaratkan oleh penulis tadi dari Abi Hurairah. Hadis riwayat Bukhari nomor 274. Lafadznya, tulis ya, lafadznya Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu, menemuinya, maksudnya dalam kurung Abu Hurairah, karena perawinya Abu Hurairah. Jadi ini hadis Abu Hurairah yang dimaksud tadi. Tadi kan diisyaratkan oleh Al-Majdu Ibnu Taimiyah bahwa ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh semua al-jamaah, kan itu, dari jalur Abu Hurairah, kan itu. Nah ini di lafadznya seperti ini, bahwa Nabi SAW laqiyahu, menemuinya. Dalam kurung menemuinya ini yang ditemui adalah Abu Hurairah. Menemuinya dalam kurung Abu Hurairah. Fi ba'di turuqil Madinah, di beberapa jalan di Madinah. Fi ba'di turuqil Madinah, atau ya salah satu jalan-jalan yang ada di Madinah. Jadi Rasulullah menemui Abu Hurairah di jalan, kan itu, yang terdapat di Madinah. Wa huwa junubun, dan dia dalam kondisi junub. Abu Hurairah dalam kondisi junub. Wa huwa junubun, di Madinah. Ya, wa huwa junubun, dan dia dalam kondisi junub. Dan dia dalam kondisi junub. Fan khonasa minhu, maka dia malu. Maksudnya Abu Hurairah. Fan khonasa minhu, maka dia malu. Malu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba faghtasala thumma jaa, kemudian dia pergi diam-diam. Fadhahaba, ini menjelaskan tadi hampir sama, kisahnya hampir sama. Ini juga menafsirkan apa yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman di hadis sebelumnya, hampir sama. Sahabat ini saking memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya perasaan seperti ini, malu atau takut, istilahnya gak enak, gak nyaman bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi junub, kan itu. Akhirnya mereka tadi fadhahaba, kemudian dia pergi diam-diam, fattasala tsumma jaa, kemudian mandi, setelah itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mandi, setelah itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa.
Jadi sama kayak kita kan itu. Kita pas dalam kondisi junub sama kan? Kita kadang muncul perasaan kalau kita najis kan itu. Merasa najis kan itu. Sahabat juga sama. Ini realita, gambaran gitu, menggambarkan. Bisa kita juga memilih gambaran kan itu. Hampir seperti yang kita alami juga kan itu. Kadang kita punya sifat seperti ini. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata padanya, Aina kunta ya Aba Hurairah? Aina kunta ya Aba Hurairah? Habis dari mana kamu, wahai Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah. Jadi sahabat-sahabat ini mengira ketika dalam kondisi junub, mereka itu tangannya kotor, badannya kotor, malu untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama seperti kita juga. Kadang keraguan ini muncul kan itu. Ketika kita dalam kondisi junub, kita merasa diri kita hujannya udah berhenti ya, buka aja. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pahalanya besar ini. Hujan-hujan tetap datang. Acaranya biar begini. Nek saya tetap datang hujan, pemateri. Nanti nek nggak datang nggak ada kajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, pembahasan kita itu tentang menetapkan bahwasanya orang muslim itu tidak najis. Yaitu kalau mau dicatat silakan. Pembahasan kita itu menjelaskan, menetapkan. Kadang gini kan, kita muncul keraguan. Kalau pas kadang kondisi kita junub kan itu, terus habis menyentuh kotoran kan itu, kita merasa diri kita itu kotor kan itu. Tapi sebenarnya yang benar, orang muslim itu manusia itu sebenarnya, atau orang muslim khususnya, ketika dia bersih kan itu, bersih dari kotoran kan itu, meski dia dalam kondisi habis junub kan itu, sebenarnya dia suci kan itu. Aslinya, hakikatnya orang muslim kan itu. Innal muslim la yanjus. Orang muslim itu
aslinya tidak najis kan itu. Ya itu intinya gini. Pembahasan kita sekarang temanya kalau mau ditulis silahkan, orang muslim itu tidak najis kan itu. Dan maksudnya aslinya itu suci, orang muslim itu. Dan juga bisa maksudnya karena orang muslim itu selalu menjaga diri dengan membersihkan dirinya dari najis kan itu. Menjaga dirinya dengan wudu, membersihkan dirinya dari najis kan itu. Yang nampak kan itu. Maka orang muslim itu suci kan itu. Aslinya kan itu. Nah, tadi sampai di fikih hadis pertama bahwa hadis ini memiliki riwayat lain sebagai penguat hadis riwayat Bukhari nomor 274. Hadis yang pertama tadi monggo nek ditulisan itu. Ya, masih aku. Hadis riwayat Muslim nomor 557. Hadis riwayat Muslim nomor 557. Hadis riwayat Muslim nomor 557. Hadis Hudzaifah kan itu. Saya singkat. Hadis Hudzaifah. Dituliskan hadis Hudzaifah. Rasulullah menemuinya dan dia sedang junub kan itu. Kondisinya sedang junub. Rasulullah menemuinya dan dia sedang junub. Kemudian dia menghindar atau berlari kan itu, menghindari Rasulullah kan itu. Fahada anhu, kemudian dia menghindar diam-diam kan itu. Gak mungkin terang-terangan kan itu. Kalau terang-terangan ya gak etis kan itu pastinya. Fahada anhu, menghindar kan itu, diam-diam. Faktasala, kemudian mandi. Setelah itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa, faktasal tsumma jaa. Mandi kemudian mendatangi Rasulullah. Jadi mungkin hampir sama seperti kita semua. Kalau habis junub, habis berhubungan dengan istri kan itu, pasti kita merasa kan itu. Kalau tubuh kita kotor kan itu, ada kotoran, merasa jijik kan itu, merasa tubuh kita jijik kan itu. Selama belum mandi, sahabat sama kan itu, dia makanya terus mandi kan itu. Kemudian dia berkata, lanjutnya Mas ya, faqala, dia berkata, Hudzaifah berkata kepada Nabi maksudnya, kuntu junuban, aku tadi junub kan itu. Ngomong gitu ke Rasulullah, kuntu junuban. Dan ini mungkin hampir sama seperti kita, merasa pas kondisi kita junub kan itu, habis berhubungan dengan istri, merasa jijik kan itu. Kemudian di sini dibantah oleh Rasulullah kan itu. Faqala, Rasulullah bersabda, dan ini sebagai hukum asas kita juga semua kan itu, sebagai dasar untuk kita semua. Innal muslima la yanjus, sesungguhnya orang muslim itu tidak najis kan itu. Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Jadi ini membedakan juga. Dari sini juga kita pahami ya Mas. Dari sini itu kita juga paham, di sini membedakan antara yang najis sama yang hadas kan itu. Ya kan? Paham enggak? Junub itu tidak terus menyebabkan orang kondisi junub itu tidak terus menyebabkan kondisinya nampaknya dohirnya tidak terus menjadi jijik kan itu. Jadi orang habis berhubungan dengan istrinya kan itu. Orang habis berhubungan, kondisinya itu setelah berhubungan itu kondisinya kalau bersih ya bersih kan itu, kalau bersih kan itu, tapi batinnya kan itu, dalamnya kan itu, jiwanya kan itu memang kotor, hadas kan itu, dalam kondisi hadas kotor. Tapi zahirnya itu tidak kotor karena ditetapkan Rasulullah seperti ini.
innal muslim layan jus. Maksudnya itu apa di sini? Kamu kalau dalam kondisi junub kan itu tidak najis kan itu, tapi hadas kan itu. Kondisinya seperti itu. Hadas itu kotor tapi tidak nampak kan itu. Paham kan? Maksudnya di situ. Nah, hadis ini sahih kan itu. Hadisnya kuat sekali kan itu. Diriwayatkan jamaah semuanya kecuali Bukhari dan Tirmidzi yang dari jalur Hudzaifah. Yang dari jalur Hudzaifah diriwayatkan oleh banyak perawi kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Jadi yang meriwayatkan Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian Nasai, kemudian Ibnu Majah kan itu. Dan diriwayatkan lain di jalur yang lain dari Abu Hurairah oleh semuanya enam perawi kan itu, kutubus sittah kan itu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Jadi hadis ini kuat sekali. Dan hadis model seperti ini itu sangat langka sekali. Hadis yang sangat langka sekali kan itu. Diriwayatkan dari Rasulullah dengan dua jalur kan itu. Nah, kemudian kita sampai di fikih hadis yang pertama kan itu. Fikih hadis yang pertama, di riwayat yang lain ada riwayat yang lain sebagai syawahid. Nah, itu ditulis silahkan tadi Mas Yakob. Di riwayat yang lain sebagai syawahid, penguat kan itu, atau yang diisyaratkan tadi itu oleh Al-Majdu Ibnu Taimiyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 274 itu. Jadi ada riwayat lain dan ini sebagai penguat kan itu. Riwayat Bukhari nomor 274. Ini yang hadisnya Abu Hurairah. Ini yang dimaksud hadis di sini, yang dimaksud adalah hadisnya Abu Hurairah. Bahwa Nabi menemuinya kan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Menemui siapa Mas ini berarti Mas Yakob? Nabi bertemu dengan Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu. Nabi menemuinya dalam kurung Abu Hurairah. Fi ba'di turukil Madinah. Di salah satu jalan di Madinah kan itu. Kita aja. Fi ba'di turukil Madinah. Di salah satu jalan yang ada di Madinah. Wa huwa junubun, dan dia kondisinya junub, dalam kondisi junub. Dan dia dalam kondisi junub. Sama, berarti ini menunjukkan sifat seperti ini, perasaan seperti ini enggak cuma 1, 2 orang, 3 orang. Berarti bisa lebih banyak kan itu. Dan itu juga terjadi pada diri kita. Kadang kalau kita habis junub kan itu punya perasaan seperti itu kan itu. Merasa kalau pas kondisi junub kita merasa jijik atau badan kita merasa kotor kan itu. Padahal sebenarnya nggak ada kotorannya kan itu. Merasa tidak nyaman kan itu. Intinya merasa tidak nyaman kan itu. Mau nyentuh sajadah itu takut kan itu. Mau nyentuh kan itu. Takut kalau mengotori kan itu. Iya kan? Takut kalau nanti jadi yang disentuh jadi kotor kan itu. Bahkan dari hadis ini kan itu Asy-Syaukani rahimahullah ini, Asy-Syaukani menfatwakan dengan hadis ini. Dia menfatwakan kan itu, menghukumi menyentuh Al-Qur'an itu kalau dalam kondisi junub tidak apa-apa kan itu. Menurut ini Asy-Syaukani kan itu. Tapi kalau jumhur ulama mayoritas dan ijma kan itu, kalau dalam kondisi junub itu tidak boleh menyentuh mushaf kan itu.
Wallahu a'lam bishawab kan itu. Ibnu Taimiyah juga sama kan itu. Menyentuh Al-Qur'an kan itu. Afwan, bukan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sebenarnya sama seperti di mazhab Hambali juga kan itu. Sama kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Ya intinya itu, Asy-Syaukani dengan hadis ini kan itu. Ini juga dia membolehkan kan itu. Pas dalam kondisi junub kan itu, menyentuh Al-Qur'an kan itu. Lanjutnya sekarang ya. Wa huwa junubun fan khonasa minhu kan itu. Jadi Rasulullah menemuinya dan dia dalam kondisi junub fan khonasa minhu. Maka dia malu kan itu. Lanjutnya, maka dia malu. Malu bertemu Rasulullah. Fadhhaba, kemudian dia pergi diam-diam. Fadhhaba, kemudian dia pergi diam-diam menghindari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghtasala tsumma jaa, kemudian dia mandi, setelah itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mandi, setelah itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kemudian dia berkata, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada Abu Hurairah. Faqala lahu, kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, Aina kunta ya Abu Hurairah? Tadi kamu dari mana, wahai Abu Hurairah? Atau kamu tadi habis dari mana, Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah. Aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu tadi habis dari mana, wahai Abu Hurairah? Atau barusan habis dari mana? Aina kunta ya Abu Hurairah? Qala, kuntu junuban. Nah ini Abu Hurairah berkata, dia menjawab kan itu. Dia menjawab, kuntu junuban. Tadi aku dalam kondisi junub. Aku tadi dalam kondisi junub. Fakarihtu an ujalisaka. Dan aku merasa tidak nyaman duduk denganmu, kan itu, duduk dengan engkau ya Rasulullah, maksudnya gitu. Duduk dengan engkau. Wa ana ala ghairi toharoh, dan dalam kondisi tidak suci, kan itu. Aku merasa tidak nyaman duduk dengan engkau dan aku dalam kondisi tidak suci. Ala ghairi toharoh. Hadis ini menafsirkan tadi kan itu. Menafsirkan, menjelaskan lagi hadis sebelumnya kan itu. Dan ini lebih detail lagi, dia mengatakan Abu Hurairah, saya dalam kondisi tidak suci kan itu. Jadi bisa hadas, bisa, maksudnya di sini hadas kan itu. Saya dalam kondisi ghairi toharoh kan itu. Dalam kondisi hadas kan itu. Atau juga bisa maksudnya dalam kondisi najis kan itu. Maka beliau bersabda, Rasulullah kemudian bersabda, faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, Subhanallah, maha suci Allah, innal mu'mina la yanjus kan itu. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis kan itu.
Orang mukmin itu tidak najis, tidak kotor kan itu. Ini maksudnya di sini itu ya ketika orang muslim itu dalam kondisi hadas kan itu, ghairu toharoh. Ketika dalam kondisi hadas kan itu, menyentuh orang itu enggak terus orang itu jadi kena ini apa namanya kotoran dia yang enggak nampak hadasnya kan itu. Tapi beda kalau dia memang di tangannya ada kotorannya kan itu beda kan itu. Beda kalau ada kotoran nampaknya. Berarti aslinya orang muslim itu tidak najis. Mesti kena kotoran, aslinya orang muslim itu tidak najis. Yang najis mana? Yang najis apanya coba? Ya kotorannya yang najis kan itu. Yang najis kotorannya. Lah ketika hadas itu kan kotoran yang enggak nampak kan itu. Kena ke diri kita hadas. Ketika kita junub itu kan hadas kan itu. Karena enggak nampak tidak menyebabkan tadi ketika nyentuh kan itu. Tidak mengotori orang. Jadi orang junub itu dia tidak mengotori. Apa? Bismillah. Jadi itu intinya orang muslim itu tidak kotor. Maksudnya layan jus kan itu. Dalam kondisi seperti ini junub kan itu. Orang muslim itu kalau bertemu orang atau menyentuh sesuatu, hadas tersebut tidak mengotori yang disentuh kan itu. Maksudnya gitu. Subhanallah innal mu'min la yanjus. Maksudnya Allah sungguh orang mukmin itu tidak najis kan itu. Ya, ini fikih hadis yang pertama. Jadi hadis ini menguatkan hadis sebelumnya kan itu dan lebih memberi gambaran lebih luas kan itu. Ada Hudzaifah dan Abu Hurairah. Hudzaifah sama kan itu, tadi merasa malu kan itu bertemu dengan Rasulullah kan itu. Abu Hurairah juga sama merasa kotor menghindari Rasulullah, dia malu kan itu. Kemudian mandi, setelah bersih baru mendatangi Rasulullah dan tadi kemudian dia berkata, saya dalam kondisi junub ya Rasulullah. Dia merasa kan itu kalau kotor, takut kalau mengotori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu. Faqala Rasulullah, kemudian maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Maha suci Allah, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis, tidak kotor. Yang kotor maksudnya kotor yang nampak gitu loh. Orang muslim itu tidak kotor meski tadi dalam kondisi junub kan itu. Orang muslim itu tidak kotor kan itu. Jadi nanti ada pembahasan sendiri. Kotor itu berarti nanti ada dua kan itu. Ada kotor yang nampak, ada kotor yang tidak nampak kan itu. Insya Allah nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Nanti ada kotor yang nampak, ada kotor yang tidak nampak. Ini sampai sini dulu pembahasan kita. Ini fikih seperti ini emang kan itu. Insya Allah nanti dijelaskan lagi di pembahasan berikutnya. Aku qouli hadza. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.